Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat analisis regresi melalui Excel. Nah, yaitu bisa disebut dengan variabel bebas, yaitu jam belajar per minggu, sedangkan Y variabel terikat dengan nilai ujian matematika. Sebelum itu, kita akan menguji analisis regresinya terlebih dahulu. Oke, kita klik data, lalu data analisis, kita cari regression. Nah, setelah itu kita pencet OK. Lalu kita masukkan nilai Y range-nya. Nah, nilai Y range-nya itu nilai ujian matematika. Lalu sedangkan X range-nya itu jam belajar per minggu. Nah, kita centang residual. Lalu kita klik OK. Nah, setelah muncul datanya, kita salin terlebih dahulu. Lalu kita tempel di set sebelumnya. Nah, jadi. Nah, setelah melakukan uji analisis, di sini kita akan melakukan uji Liliford. Nah, untuk mencari nilai galat, yaitu dari nilai residual yang kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Kita urutkan terlebih dahulu. Setelah kita urutkan, kita copy kembali dan tempel ke nilai galat. Nah, sebelum kita mencari nilai ZI, terlebih dahulu kita mencari nilai rata-rata dan standar deviasinya. Nah, mencari nilai rata-rata itu sama dengan average. Lalu kita blok nilai galat. Kita blok dan kita enter. Dan mencari nilai standar deviasinya itu sama dengan STDF. Kita pakai yang P. Lalu kita klik galat dan kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai rata-rata dan standar deviasinya. Nah, mencari nilai ZI itu sama dengan buka kurung nilai galat dikurang rata-rata dan kita bagi standar deviasinya. Nah, kita kunci nilai rata-rata dan nilai standar deviasinya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita enter dan kita tarik ke bawah. Kita sudah mendapatkan nilai ZI. Untuk mendapatkan nilai FZI itu sama dengan rumusnya itu norms this. Lalu buka kurung, masukkan nilai ZI, lalu kita enter. Kita masukkan nilai ZI-nya kan tadi E5. Nah, kita masukkan nilai E5. Dan setelah itu kita klik 2 sebelah kanan. Nah, yang di bagian bawah tinggal kita hapus saja. Nah, langsung kita masuk ke SZI. Nah, untuk mencari nilai SZI, kita terlebih dahulu mengurutkan. Kan tadi data kita itu ada 12. Nah, kita urut dari angka 12 hingga angka 1. Nah, pasti di bawah nanti ini kita mendapatkan nilai 1. Nah, rumusnya itu sama dengan 1 dibagi jumlah data. Sama dengan 1 bagi jumlah data. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita mencari nilai absolutnya. Nah, absolut di sini kita pakai rumus ABS. Lalu kita masukkan nilai FZI dikurang SZI. Lalu kita enter. Kita sudah mendapatkan nilainya dan kita tarik ke bawah. Nah, untuk mencari nilai LO sama dengan kita memakai rumus max. Lalu buka kurung, kita blok nilai
absolutnya, lalu kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai LO-nya. Di sini kita akan uji lerenitas. Nah, cara menguji lerenitas itu kita akan blok semua data X dan Y. Kita akan mengurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, kita copy, lalu kita tempel. Setelah itu kita pencet sort and filter. Nah, kita pencet sort and filter, sort small. Nah, di sini kita klik sort, lalu kita copy, dan kita tempel kembali ke nilai sebelumnya. Maaf, ada salah. Kita ulang. Nah, kita copy dan kita tempel. Setelah itu kita mencari nilai X yang sama. Nah, ini 2 sama, kita warnai. 3 ada 3, kita warnai. 4 ada 2. 5 ada 2. 6 juga ada 2. Sedangkan 7 tidak mempunyai pasangan, jadi kita tidak usah mewarnai karena dia tidak memiliki data yang sama. Nah, nilai yang sama kita beri satu kolom pada penomoran. Nah, jika sudah, kita beri nomor 1, 2, sampai 6, karena ada 6 kolom. Lalu kita atur supaya di tengah. Nah, setelah itu, untuk mencari nilai Y-nya, Y kuadrat itu hanya memiliki data yang sama. Karena jika data yang tidak sama, maka tetap menghasilkan nilai 0. Nah, Y sama dengan kita klik nilai Y, data, lalu kita kuadratkan. Dan enter. Setelah itu kita buat. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan kita klik Y, lalu kita kuadratkan. Setelah itu kita enter dan kita tarik sampai nilainya yang sama saja ya. Nah, mencari nilai sigma Y kuadrat itu kita tambahkan nilai Y di atasnya dan di bawahnya. Lalu kita kuadratkan dan enter. Nah, kita lakukan pada nilai data yang kedua. Kita akan menambahkan semua data yang di dalam kolom nomor 2. Dan kita kuadratkan, lalu enter. Setelah itu kita tarik saja ke bawah, lalu kita hapus bagian-bagian data yang tidak diperlukan. Dilakukan 1 kali saja untuk data yang sama. Oke, sekarang kita mencari nilai N. Nah, nilai N itu adalah jumlah dari nomor K. Nomor K pada 1 itu kan 2, nomor 2 itu 3, 3 itu 2, 4 itu 2, dan 5 itu 2. Nah, untuk mencari nilai jumlah kuadratnya itu kita sama dengan kita tambah nilai Y kuadrat. Kita klik dua-dua data tersebut. Dan kita kurang nilai sigma Y kuadratnya. Lalu kita bagi dengan N atau jumlah datanya. Lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, kita tinggal copy data tersebut dan kita tempel pada bagian lain. Nah, setelah kita mencari jumlah kuadratnya, di sini kita akan mencari galatnya. Galat derajat bebasnya sama dengan, mencari itu sama dengan jumlah data asli, kan data aslinya tadi 12, lalu kita kurang dengan jumlah K. Nah, jumlah K-nya itu di sini ada 6, lalu menghasilkan 6. Nah, mencari tuna cocok itu sama dengan nilai K. Nilai K-nya itu ada
6, lalu kita kurang 2. Nah, mencari nilai sum oscarnya itu kita tambah semua nilai jumlah kuadratnya. Nah, kita tambah semua. Nah, jika kita sudah menambahkan semuanya lalu kita enter. Sedangkan untuk tuna cocoknya itu sama dengan kuadrat sisa dikurang dengan kuadrat galat. Lalu kita enter. Dan kita mencari nilai selanjutnya itu sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Lalu kita tarik saja nilai tersebut. Mencari nilai F-nya itu sama dengan jumlah kuadrat tuna cocok dibagi dengan jumlah kuadrat galat. Nah, itu hasilnya. Nah, di sini kita mencari F-tabel. F-tabel itu sama dengan fin. Kita probabilitasnya itu 0,05 buka kurang 0,05. Lalu derajat bebas pertama, derajat bebas pertama itu kan 4. Nah, kita koma lagi dan derajat bebas kedua, lalu kita enter dan kita sudah mendapatkan nilai F-tabelnya. Jadi kesimpulannya itu karena F hitung lebih kecil dari F-tabel maka HO-nya diterima. Terakhir itu menguji heterogeneitas. Oke, kita akan mencari nilai absolutnya. Yang pertama kita pakai ABS, lalu kita klik residual, lalu kita tinggal tarik sampai ke bawah. Sorry ya, ada kesalahan. Nah, kita tarik sampai ke bawah. Kita sudah mencari nilai ABS-nya. Oke, selanjutnya kita klik data, lalu data analisis, lalu kita cari regression. Nah, di sini kita masukkan nilai years-nya. Nah, nilai years-nya itu adalah nilai ABS-nya tadi. Lalu nilai X-nya itu masih tetap ya, nilai X. Dan kita tidak usah mencentang residual, lalu kita centang oke. Nah, di sini kita hanya menggunakan data T. Jadi kita copy saja data T-nya. Nah, kita copy, lalu kita tempel lagi pada data sebelumnya. Nah, di sini kita lihat data default-nya. Nah, di sini kan datanya 0,30. Nah, di situ artinya lebih besar dari alfa. Yang artinya jika p-value-nya lebih besar dari alfa maka HO-nya diterima. Oke, kita kembali ke pertama. Nah, di sini kita lihat nilai R-nya dan nilai S-square-nya. Di sini nilai R-nya itu koefisien korelasi. Kita bisa lihat di sini 0,97 itu artinya sangat kuat ya. Dan di sini nilai R range-nya itu atau koefisien determinasi itu R di pangkat 2 lalu kita kali 100. Nah, hasilnya itu di sini kita dapatkan 94 di 0,79%.
Nah, tabel berikutnya di sini kita lihat jika X lebih besar dari alfa maka HO-nya diterima, jika X lebih kecil dari A maka HO-nya ditolak. Yang artinya di sini jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian. Oke, di sini kita lihat hipotesisnya itu jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian. Sedangkan hipotesis statistik itu H0 sama dengan beta kurang lebih sama dengan 0, H1 beta lebih dari 0. Nah, di sini statistika uji yang digunakan untuk menguji statistika dari koefisien A dan B. Nah, Y sama dengan, kita bisa melihat nilai A dan B-nya itu dari nilai ini, convergence. Nah, di sini Ibu sudah warnai, di situ dilihat. Nah, kita dapat simpulkan itu karena p-value-nya alfa lebih besar dari alfa, maka HO-nya diterima. Hal ini berarti konstanta persamaan regresi tidak signifikan. Berikutnya, untuk korelasi XP value-nya lebih kecil dari alfa, maka HO-nya ditolak.